Assalamualaikum teman-teman semua. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya jutaan orang dari berbagai negara bisa kumpul di satu tempat di waktu yang sama dengan sistem yang begitu teratur? Yap, itu semua nggak terjadi begitu aja. Di balik lancarnya ibadah haji ada proses panjang yang namanya manajemen dan perencanaan penyelenggaraan haji. Nah, di video kali ini aku bakal bahas secara ringan tapi lengkap, mulai dari apa aja yang disiapin sebelum keberangkatan, gimana pelaksanaannya, sampai apa yang dilakukan setelah jamaah pulang. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih manajemen haji itu? Simpelnya, manajemen haji itu cara mengatur, mengelola, dan memastikan semua kegiatan haji berjalan lancar dari keberangkatan sampai jamaah pulang ke tanah air. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata manajemen haji itu nggak cuma soal ngatur keberangkatan dan kepulangan jamaah loh. Menurut buku manajemen haji dan umroh yang ditulis oleh Dr. Ahmad Zudi MA, ada 6 tugas besar yang harus dijalankan biar penyelenggaraan haji bisa berjalan efektif, efisien, dan rasional. Yang pertama ada kerjasama diplomatik dengan Arab Saudi. Yang kedua, penyusunan rencana agar sesuai dengan tujuan ibadah. Yang ketiga, pengelolaan teknis, pelayanan, dan administrasi. Yang keempat, pelaksanaan operasional yang aman bagi jamaah. Yang kelima, pengakomodasian perbedaan mazhab dan kuota jamaah. Yang keenam, pelestarian nilai sosial dan kebersamaan antar umat. Sekarang kita masuk tahap perencanaan sebelum haji. Sebelum haji dimulai, ada banyak banget hal yang harus disiapin, mulai dari pendataan jamaah, pelatihan manasik, pengurusan dokumen, sampai penyediaan transportasi dan akomodasi di Mekah dan Madinah. Apa aja sih data atau dokumen yang dibutuhkan jamaah haji sebelum berangkat? Ini dia data yang diperlukan jamaah haji sebelum berangkat haji. Nah, selain data, ada pun biaya. Teman-teman, ada kabar gembira nih buat kalian yang pengen naik haji di tahun 2025. Karena pada tanggal 7 Oktober 2025, Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI telah resmi sepakat menurunkan biaya haji untuk tahun 2025. Berapa sih biayanya? Total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar 89,4 juta rupiah. Tapi jemaah haji cuma perlu bayar sekitar 55,4 juta aja. Sisanya ditanggung dari hasil optimalisasi dana setoran awal jamaah. Selain data dan biaya, ada pun jadwal. Kenapa sih jadwal perjalanan haji itu harus diketahui jamaah? Alasannya, biar nggak bingung. Dengan tahu urutan kegiatan, jamaah tahu harus ngapain dan kapan waktunya. Yang kedua, maksimal dalam beribadah. Yang ketiga, persiapan lebih matang. Dan yang terakhir, pengalaman haji lebih nyaman. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan haji. Nah, kalau kita sudah masuk ke tahap ini, jamaah akan dibimbing dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Di sini manajemen lebih ke pengaturan teknis, pembagian kloter, penginapan, konsumsi, transportasi antar jemput tempat suci, dan kesehatan jamaah. Petugas haji juga akan standby 24 jam buat bantu jamaah, terutama yang udah lansia atau butuh pendampingan khusus. Nah, setelah semua rangkaian selesai dan jamaah pulang ke tanah air, masih ada tahap pasca haji loh. Biasanya ini berupa evaluasi baik dari pihak pemerintah maupun jamaah itu sendiri. Jadi kayak apa aja yang udah bagus dan apa aja yang perlu diperbaiki buat musim haji berikutnya. Kadang juga ada kegiatan pembinaan lanjutan biar semangat untuk beribadahnya. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang manajemen dan perencanaan penyelenggaraan haji, mulai dari sebelum, saat pelaksanaan, bahkan setelahnya. Intinya, semuanya butuh kerjasama yang rapi antara pemerintah, petugas, dan juga jamaah. Karena haji itu nggak cuma perjalanan ibadah, tapi juga perjalanan pengorbanan, kesabaran, dan pengaturan yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.